Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nindi dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, kelas 76. Di sini aku mau nyeritain gimana perjalananku bisa sampai detik ini. Nah, mulai dari masuk SMA itu udah di planning kamu mau masuk universitas mana. Nah, awalnya tuh dari dulu aku tuh pengennya tuh di Universitas Negeri Jakarta. Nah, pengen masuk prodinya itu psikologi, kalau enggak ya BK ini. Nah, udah kan pas pokoknya tuh dari dulu tuh kakak pengen ke UNJ ini. Nah, terus pas kelas 3 SMA itu kan bimbel lah belajar tuh kan. Nah, daftarlah ke UNJ. Nah, pas kelas 3 SMA itu kayak berat banget gitu ya, harus setiap sore pulang sekolah itu bimbel sampai jam 5 atau setengah 6 setiap hari. Habis itu Sabtu Minggu gitu dibuat tryout. Nah, habis itu ya pokoknya tuh di rumah tuh belajar. Nah, setelah itu sebelum aku daftar ke UNY, aku tuh daftar ke UAD ini lewat jalur rapot. Nah, aku daftarnya ke psikologi dulu, yang pilihan kedua itu ke BK ini. Nah, pas pengumumannya keterimanya yang pilihan kedua BK. Nah, pas setelah aku buka pengumumannya itu, aku tuh kepilihnya ke yang prodi BK ini, gak kepilih ke psikologi. Nah, habis itu aku lanjut belajar lagi kan. Nah, pas tiba waktunya SBM, aku SBM-nya di UNY dengan prodi pilihan pertama psikologi, kedua BK. Nah, habis itu pas pengumumannya aku nggak lulus dua-duanya. Terus aku coba mandiri di UNY. Nah, pas itu aku juga pilihannya sama, psikologi sama BK UNY. Nah, itu aku juga lagi-lagi nggak keterima. Nah, habis itu kayak ya sedih sih nggak keterima. Ya udah, akhirnya aku pilihnya UAD ini aja. Kayak oh emang takdirku di UAD itu buat memperbaiki agama, terus kayak biar lebih belajar lagi tentang agama Islam, terus cara pokoknya biar lebih baik lah pergaulannya. Nah, semester pas jadi maba itu tuh kayak apa ya, masih berat banget buat ninggalin UNY sama masuk ke tahapan yang lebih serius, yaitu dunia perkuliahan gitu. Yang dulunya masih putih abu-abu, sekarang udah harus serius buat menjadi mahasiswa yang jadi pokoknya jadwalnya padat banget. Nah, habis P2K itu kan udah langsung masuk kelas. Nah, disitu tuh aku tuh rasanya kayak belum bisa move on dari zaman SMA gitu. Nah, pokoknya aku tuh nggak bisa move on selama 3 bulan. Nah, bisa move onnya itu Desember habis UTS. Itu tuh kayak ya selama 3 bulan itu kayak pokoknya tuh jadi mahasiswa kunang-kunang lah, kuliah nangis sampai rumah malam nangis, mikir kok gini banget aku belum bisa pisah atau rela gitu ninggalin teman-teman, ninggalin SMA yang pokoknya tuh di SMA tuh cuman kayak happy bisa deket banget sama temennya, soalnya kan udah kenal ya. Habis itu kayak ya pokoknya tuh kayak sedih aja belum bisa nerima beradaptasi gitu. Setelah Desember apa gitu mulai habis ITS itu aku kayak mikir, wah kalau gini terus kapan aku bisa majunya. Kayak kalau sedih terus tuh nanti pelajaran yang kita terima tuh nggak bisa masuk, nggak bisa dipahami, gimana mau bisa uasnya.
Terus di situ aku nyoba kayak ikhlas walaupun susah sih, jadi butuh proses. Itu ikhlas, terus mulai bergaul sama kayak sedikit-sedikit terbuka gitu sama teman-teman. Nah, awalnya tuh prosesnya tuh nggak mudah, kayak aku takut kalau teman-teman nggak bisa nerima aku, kalau nggak ada yang mau temenan sama aku. Nah, akhirnya aku bisa dapet temen yang baik, terus kayak ya bisa pokoknya kemana-mana selalu nemenin. Nah, itu tuh bisa jadi pelajaran kalau jangan takut buat memulai. Terus kayak pokoknya tuh ya wajar sih kalau semester 1 tuh masih belum bisa beradaptasi, masih kangen-kangenan sama masa-masa SMA. Terus kayak kayak masih belum masih asing gitu sama teman sekelas tuh. Itu wajar, tapi nanti lama-lama bisa deket kok. Terus kayak kalau ikut organisasi atau UKM gitu nanti temannya dari luar prodi banyak. Sekian cerita perjalananku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.